Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tantio Sudarmono mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. YouTube saya kali ini diisi oleh beberapa suara dari tim KC atau Kanker saya yang saya bentuk secara gratis khusus untuk membantu para user. Di mana dengan bala bantuan para tim Kanker ini, saya jadi dilirik oleh majalah inspiratif dan didobatkan menjadi salah satu Kartini hebat yang menginspirasi. Sehingga liputan mengenai saya dimasukkan menjadi cover story mereka, diliput dalam 4 halaman penuh. Nah, kali ini YouTube ini akan membacakan dan akan dibagi dalam beberapa YouTube karena jika semua hanya membacakan saja akan terlalu lama dan takutnya membosankan para pendengar. Yuk kita dengarkan bersama. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Niken Tantio Sudarmono, Socialpreneur, Trader, Motivator. Socialpreneur yang memberdayakan ibu-ibu dan kaum difabel. Didikan orang tua yang keras dan tegas sejak kecil bukan hanya membentuk kepribadian Niken Tantio Sudarmono jadi lebih tangguh dan mandiri, tapi juga multitalent. Sejak remaja ia sudah mampu merintis sekolah piano dan merekrut beberapa guru. Pengalaman saat bekerja di perusahaan asing seakan mengasah kemampuan wanita yang akrab disapa Niken dalam menciptakan bisnis-bisnis baru yang inovatif dan menyandingkannya dengan kegiatan sosial. Kemampuan itu pula yang membuat Niken kerap diundang sebagai motivator. Sejak kecil, kedua orang tua Niken sangat concern dengan dunia pendidikan. Apapun permintaan anak-anak terkait dunia pengetahuan akan selalu dipenuhi. Namun, keduanya tidak memfasilitasi anak-anak dengan mainan mewah seperti game watch atau yang kala itu tengah booming. Kebetulan saya 2 bersaudara dan juga sejak kecil orang tua memang sangat keras dan mendidik anak. Kemewahan yang kami terima bukan fasilitas mainan, liburan ke luar negeri atau sejenisnya. Tapi kami disekolahkan di sekolah terbaik, bisa les piano, gitar, tari Bali, atau bahasa Inggris. Yang semua biayanya sebenarnya lebih mahal ketimbang harga mainan. Dan hal-hal itu ternyata sangat bermanfaat dalam kehidupan saya hingga sekarang ini. Kenang Niken. Mandiri sejak remaja. Ketegasan kedua orang tua pula yang akhirnya membentuk karakter dan kepribadian Niken menjadi sosok yang mandiri. Ketika masih duduk di bangku SMP, ia telah membuka les piano yang mampu merekrut guru-guru handal. Keinginan untuk mandiri mendorong Niken untuk turun langsung memasarkan les piano yang akan dirintis. Wanita yang lahir dan besar di kota Bandung, Jawa Barat ini pun memberanikan diri memasang iklan di surat kabar setempat. Tidak perlu waktu lama, murid-murid yang mendaftar terus mengalir. Saya mengajar sepulang dari sekolah, mama yang bantu atur jadwalnya. Memang jiwa entrepreneur dan kemandirian saya sudah terasa sejak remaja. Tekan wanita kelahiran Bandung 4 Juli ini. Perdalam pengetahuan medis. Saat duduk di bangku SMA, sang papa yang secara mendadak terserang sirosis hati meminta Niken mencari tahu tentang penyakit tersebut dan bagaimana menyembuhkannya. Setiap sore Niken datang ke perpustakaan British Institute guna menggali tentang sirosis hati dan buku-buku medis berbahasa asing. Kemampuan bahasa Inggris saya makin terasa dari buku-buku medis di situ. Tapi sedihnya saya tahu kalau penyakit papa tidak ada obatnya. Namun bisa dicegah dari 10 tahun sebelum terserang. Beberapa tahun kemudian papa akhirnya meninggal. Dari situ saya berjanji untuk terus menggali pengetahuan medis saya lewat buku-buku supaya bisa mencegah orang lain dari terserang berbagai penyakit. Sebab untuk masuk ke fakultas kedokteran saya terbentur biaya, ungkap Niken lirih. Sepeninggal papanya, Niken makin terpacu untuk lebih giat memajukan les pianonya.
Demi meningkatkan jumlah murid, ia mendatangi area taman di dekat perumahan yang setiap sore banyak didatangi ekspatriat. Jadi, saya dekati orang tuanya, lalu saya tawarkan les piano untuk anak-anak mereka. Karena kemampuan bahasa Inggris saya sangat bagus, mereka kagum dan tertarik. Dari situ murid-murid makin bertambah, dan saya mulai kewalahan. Akhirnya saya rekrut guru-guru piano dan membuka cabang di berbagai tempat. Tuturnya. Dari pengalaman Mbak Niken ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup mungkin tidak semulus atau tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Tapi percayalah, setiap lika-liku dalam hidup itu semuanya mengajarkan kita untuk lebih kuat lagi. Dan itulah yang terjadi dari Mbak Niken. Tempaan papanya dan mamanya mengajarkan Mbak Niken kuat sehingga ketika papanya terkena penyakit dan akhirnya meninggal, Mbak Niken sudah menjadi pribadi yang mandiri dan bisa berdiri di kaki sendiri. Bayangin aja anak SMA tapi bisa buka kursus les piano yang pelanggannya itu ekspatriat. Itu kan keren banget. Sekian dari saya, Sari KC 144. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Sampai bertemu di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.